Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Malas Summit. Di video ini seperti biasa kita bahas produk lagi, kita review produk lagi. Review produk. Kalau udah di lapangan kita mau review produk apa, Kak? Produk apa yo? Tenda. Tenda pastinya. Kalau udah di lapangan tenda pastinya. Kita mau bahas review tenda Big Adventure seri Merbabu 2%. Apa sih membedakan seri Merbabu dengan seri-seri lainnya di produk Big Adventure, Kak? Big Adventure yang lainnya ya? Iya, apa aja, Kak? Menurut lo? Setahu lo deh. Setahu gua. Kapasitas doang gua, setahu gua. Kapasitas banyak. Yang membedakan seri Merbabu dengan seri-seri tenda lainnya yaitu material yang digunakan atau kain yang digunakan. Dia sudah nylon, Kak. Oh, ini udah sudah nylon 20D. Jadi enggak menggunakan kain polyester 190T ataupun 210T. Tahu nggak sih bedanya? Kain 190T sama nylon itu tahu nggak, Kak? Nggak tahu gua nggak tahu. Yang pastinya kelebihan dari tenda Merbabu ini yang sudah menggunakan kain nylon 20D ialah tentunya lebih tipis, lebih ringan, lebih licin, Kak. Oh. Dan yang pasti bukan berarti ya dia tipis namun nggak kuat. Ya, semakin tipis atau semakin kecil angka pada kain itu makin rapat jahitannya. Jadi seperti itu, Kak. Semakin tipis semakin rapat. Aman. Jadi semakin aman dari rembesan-rembesan. Soalnya jahitannya semakin rapat. Namun memang ketipisan atau ketebalannya sangat tipis di 20D ini, Kak. Karena kan ini memang sudah konsep ultralight ya. Jadi biasa yang digunakan pada kain tartan itu biasanya sudah menggunakan kain nylon 20D karena dia sudah tipis, sudah ringan juga dan durable juga dan tahan lama juga. Namun disayangkan, Kak. Kenapa tuh? Ininya coatingnya masih PU, dia belum pakai silikon. Kalau sudah silikon tentunya lebih bagus lagi, Kak. Iya, kalau pakai coating silikon waterproofnya, WR-nya atau waterproofnya ini lebih tahan lama lagi dibandingkan dengan masih pakai PU kayak gitu. Kalau untuk tingkatnya atau tingkat PU-nya dia 4000 mm. 4000 mm dia, udah 4000 mm. Jadi ya udah sangat tinggi sih. Biasa sih ya setahu gua nih di tenda-tenda itu kalau kain nylon itu tingkat PU-nya sedikit lebih tinggi dibandingkan polyester kayak gitu. Kayak gitu, Kak. Harganya berapa, Kak? Harganya kurang lebih di atas 1.100.000-an lah. 1.175.000. Jadi tenda ini Merbabu harganya 1.175.000. Kapasitas 2%, sudah menggunakan kain nylon dan sudah include footprint tentunya. Pernah pakai ini? Belum. Sama sih, gue juga belum pernah. Kebetulan kita baru beli second ya. Second aja lah ya, belum beli baru, belum, dananya nggak ada. Makanya subscribe, Bang. Biar dananya ada gitu kan. Jadi kita bisa review barang-barang yang mungkin kalian butuhkan gitu kan. Oke, langsung aja nih ya. Kita langsung ke cara setup. Nanti kita juga bakal bahas kelebihan dan kekurangan dari tenda ini kayak gitu. Kalau untuk experience-nya sih menurut gua tenda sama aja sih ya. Apalagi kapasitas 2% ya. Sama kalau user experience sih sama aja ya. Namun yang keren dari tenda ini adalah konstruksinya, Kak. Konstruksinya. Iya, selain dari kain yang digunakan, konstruksinya sudah semi geodesic. Udah semi geodesic. Jadi tentunya lebih eye-catching lah ya, lebih futuristik dibandingkan dengan tenda yang masih dome gitu kan. Dome dia sudah model dome ya. Dia sudah semi geodesic. Jadi ada frame yang menyilang. Oke. Di antara kedua sisinya berbentuk huruf Y gitu, oke. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Cus. As always, kita cek dulu nih. Dalam paket pembelian tenda Big Adventure Merbabu, kita dapat apa aja? Kita cek yuk. Seperti biasa, dapat tasak, frame, footprint. Wih, footprintnya kita udah dapat pouchnya juga nih, bro.
Lalu tendanya itu sendiri dong, inner dan outer. Kebetulan kita beli yang warna oranye, warna anak Jakarta lah. The Jack. Tekstur apa ya, kalau lu kayak pegang balon gitu, tekstur kain nylon 20D itu teksturnya seperti balon gitu. Balon, tahu balon kan ya, seperti itulah. Beda sama kayak kain polyester. Kalau kain nylon ini seperti balon, dan lebih lentur dibandingkan dengan kain polyester. Dan untuk footprintnya seperti biasa, Big Adventure itu selalu terintegrate ya, selalu frame-nya ini tidak terpisah, ini menjadi satu kesatuan gitu. Dan kita lihat nih, kita dapat berapa buah pasak dari Big Adventure-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Kita dapat 9 pasak aluminium warna merah. Lalu ada 4 guideline. Guideline-nya banyak banget nih bro. Dan seperti biasa, tas tendanya ialah roll top teman-teman. As always nih, pasang dulu footprintnya sebelum kalian memasang inner tendanya. Agar apa? Agar floor inner kalian tetap terjaga dan tidak cepat rusak. Lanjut yuk, kita pasang frame-nya. Nggak usah khawatir teman-teman, karena di setiap ujung footprint ataupun inner telah disediakan mata ikan atau ring untuk menempatkan frame teman-teman. Jadi agar lebih mudah kita pasang frame-nya tentunya. Duh, di pantai gerah nih, pakai inner. Pakai outernya bisa nggak? Bisa dong, karena di footprint telah disediakan mata ikan. Jadi tenda ini bisa berdiri tanpa inner. Oke guys, gua akan kasih sedikit tips nih dalam setup tenda Big Adventure Merebabu 2 ini. Biasanya kan kalau frame-nya berbeda antara kaki dan kepala, ada yang kecil, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang pendek, biasanya ditandai dengan warna frame berbeda. Tapi di tenda ini full berwarna silver atau hitam gini ya. Jadi agak membingungkan nih. Jadi patokannya ialah pada saat kalian setup, jadi untuk bagian kepala kalian berfokus pada ini nih, ujung resleting dan loop untuk kita kaitin pintu. Jadi ini posisi frame yang pendek ya. Untuk kaki itu pendek, patokannya ada di ujung resleting ini. Jangan sampai terbalik, karena kalau resletingnya terbalik, kail ini tidak bisa kita kaitkan pada frame. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalian pada saat setup perlu diperhatikan, oke? Pada saat penempatan frame, mana yang pendek, mana yang panjang, mana untuk kepala, mana untuk kaki. Patokannya ada di resleting ini dan loop ini. Oke teman-teman, gitu aja. Aduh, gagal freestyle nih. Colok pasak, colok bakel, lalu dilonggarkan dan sesuaikan. Oke teman-teman. Lanjut yuk. Setelah tenda ini berdiri, yang kalian harus lakukan ialah tekan tombol subscribe yang tersedia agar channel ini tetap berkembang teman-teman, dan bisa mereview lebih banyak produk-produk yang tersedia. Oke, selanjutnya ketika pohon sudah berdiri seperti ini, ya sobat lah ya, kalian pasang guideline, lalu rapihin bekel ini, tarik webbingnya untuk adjust agar tenda ini lebih kokoh atau lebih rapi kayak gitu kan. Dan tipsnya pada saat memasang outer ialah ini jendela ini, posisi jendela ini ada di posisi kepala ya. Jadi yang frame-nya agak tinggi, yang Y ini, yang pola Y seperti ini lebih tinggi, ini posisi kepala. Dan posisi dari jendela itu ada di kepala. Oke teman-teman, jadi jangan sampai salah kalian pasang. Dan jangan lupa nih, guideline dipasang, kita dapat 4 guideline. Sedangkan loop yang tersedia di tenda ini hanya ada 2, 1, dan yang sebelah sana ada 2. Sip, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tenda Big Adventure Merebabu 2 ini. Jadi ini kalau boleh gua ambil kesimpulan, ini versi kecilnya atau versi mininya dari Tambora ya. Yang membedakan antara Tambora dengan Merebabu ini ialah ini frame yang satu ini, yang menyilang ini untuk membentuk vestibul
Kalau di Merbabu ini tidak ada ya. Kalau di Tambora tentunya ada, kalau di sini tidak ada. Dan yang kelemahannya mungkin jarak antara outer dengan inner itu tidak sejauh Big Adventure Tambora, karena Tambora sudah ada pemisahnya, sudah ada frame yang membentuk vestibul, sedangkan di sini tidak ada, gitu teman-teman. Dan kalau untuk spesifikasi, sebenarnya kalian bisa cek aja sih di websitenya atau di Instagram Big Adventure. Namun di sini gue akan menjelaskan bahwa lantainya atau floornya ini sudah pakainya dia Oxford ya, Oxford 150D, sama kayak footprintnya dia Oxford juga 150D, jadi lebih tebal. Namun yang disayangkan itu beratnya ini 1,6 belum footprint ya, sekitar 1,8 lah kalau sama footprintnya. Ya seharusnya sih bisa lebih ringan kalau floornya bisa menggunakan nylon lagi, karena ini sudah kain Oxford, jadi tentunya beratnya sedikit lebih berat. Dan tentunya kalau Oxford dia tebal dan durability. Untuk luas dan panjang tenda ini 210 cm. Jadi lumayan panjang sih. Vestibulnya dia 60, depan belakang dia ada 60 cm. Untuk lebarnya dia 130 cm. Jadi untuk ukuran 2 person ini sudah nyaman, tidak kecil dan tidak besar gitu teman-teman. Yuk kita lihat dari dalam tenda Big Adventure Merbabu. Karena tadi gue bilang dia tidak ada frame untuk membentuk vestibul, dia seperti kerucut seperti itu ya. Jadi dimensi roomnya ini atau headroomnya ini tidak seluas tenda-tenda yang tenda dome ataupun tenda yang ada framenya yang untuk membentuk vestibul ya. Itu salah satu kelemahan dari tenda ini nih. Jadi ruangan tendanya ini terbilang kecil karena dia mengerucut seperti itu, segitiga. Nah, seperti tarp tent kayak gitu teman-teman. Dan untuk fiturnya sendiri seperti biasa ada lem hanger di sini. Coba sini, pegang. Nah ini teman-teman, ini ada lem hangernya di sini nih. Kalian bisa lihat. Lalu ada pocketnya di sebelah sini seperti biasa. Ya, pocketnya cuma ada satu teman-teman. Jadi hanya disediakan satu pocket oleh Big Adventure Merbabu ini. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam kesimpulan. Gua akan bahas kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, tenda ini cukup ringan, beratnya 1,6, namun belum exclude footprint ya, exclude footprint. Jadi kalau sekitar sama footprint ya 1,7 sampai 1,8 lah ya. Dan kelebihan yang kedua ialah kayaknya sudah nylon 20D. Itu kelebihan yang kedua, tentunya lebih waterproof, licin, enak bahannya dan lebih rapat. Itu kelebihan kedua. Kelebihan ketiga ialah konstruksinya yang semi geodesic ya. Dia lebih airflow ya, bisa menahan angin lah ya. Dan lebih eye-catching juga dilihatnya. Sekaligus itu kekurangannya ya. Karena dia semi geodesic dan tidak ada frame di tengahnya ini untuk membentuk vestibul, itu salah satu jadi kekurangannya, yaitu room atau ruangan yang ada di dalam tenda jadi tidak seluas tenda-tenda dome ataupun tenda yang diberikan frame di tengahnya gitu teman-teman. Itu salah satu kekurangan dari tenda Big Adventure ini. Dan yang kedua kekurangannya ialah floornya masih Oxford. Seharusnya gue sih lebih prefer ke nylon ya, karena bisa mengurangi bobot tenda itu sendiri. Kalau floornya menggunakan nylon itu bisa berbeda sekitar 100 sampai 200 gram lah ya, karena itu berpengaruh juga pada bobot. Itu kekurangan menurut gua, tapi nggak sebagian orang itu nggak menganggap kekurangan, tapi bagi gua floor Oxford sedangkan semuanya sudah pakai nylon itu kekurangan bagi gua. Vestibulnya 2 itu juga termasuk kelebihan. Mungkin itu aja kelebihan dan kekurangan tenda Big Adventure Merbabu 2 menurut kami atau gua atau malah Summit. Kalau kalian punya opini atau pendapat lain silahkan komen atau drop di kolom komentar. Dan kalau menurut kalian atau teman-teman punya rekomendasi atau saran tenda yang lebih bagus dari Merbabu ini, drop juga komen kalian di bawah. Oke, gua rasa udah cukup review tenda Merbabu ini. Kita ketemu lagi di video-video review atau bahas produk selanjutnya. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Summit.